ngerasa aman juga sih, karena kan apapun dilakuin misalnya bareng-bareng. Terus kita juga kemarin kenapa naik gunung karena kita ngerasa filosofi yang kita tangkap dari naik gunung itu, kita kan nanti akan nikmatin pas di puncaknya nanti, dimana kita juga kayak berusaha untuk naik walaupun kondisi fisiknya kadang lagi capek atau apa, cuman ya udah anggap aja itu bagian dari perjalanan rumah tangga kita yang mungkin kan nggak ada sama sekali ujiannya, tapi yang terpenting itu kita sama-sama proses ke atas buat sampai di puncaknya itu sama-sama happy. Ini sampai puncak ya? Sampai. Gimana ya? Tidak tahu kalau anak-anak nanti udah pada besar ya, kalau anak-anak udah pada besar terus ternyata satu hobi dengan bapaknya, ya udahlah terserah. Tapi kalau sekarang kan cuma aku sama dia. Dan Terus kan anak-anak kalau masih misalnya pada mau beli barang kan juga, misalnya kalau kita timbang-timbang nih ya, barangnya bikin bahagia sesaat banget nih, ternyata dia nggak suka gitu, akhirnya jadi panjang, ya udahlah kayak gitu. Cuman sebenarnya sejauh ini nggak, jarang banget ngelarang-larang sih, cuman karena udah jadi kebiasa gitu. cuma itu doang kayak aku larang kak. Yang lain sama dia mau beli. Emang kita belum tahu kan bakal ada barang kan. Terus kedua tuh kalau yang awal sama yang lain itu kan sebelumnya kita udah pernah kan, kita udah pernah dinner terus segala macam kayak itu sampai Sama kita berusaha untuk ngelakuin apapun itu di romantisasi aja. Nah, kan maksudnya partner kan ya, jadi besok mungkin kita mancing, ya udah mancing di romantisasi aja. Kita besok main masak-masakan di rumah atau apa, di bawah happy aja semuanya gitu. pasti kan bareng-bareng. Tapi dengan naik gunung, apa yang kalian rasakan berdua? Itu ini kan kalau naik gunung kan kita bisa tahu ya sifat asli masing-masing. Pas naik gunung berdua tuh apa rasanya tanpa anak juga? Pacaran lagi, Tahu sifat masing-masingnya itu bukan dari gunung, terus dari menikah ya. Jadi emang kita udah paham. Dan ketika naik gunung itu malah kita ngerasa, kalau aku ya, pribadi tuh aku ngerasa kayak lebih bonding lagi ya, karena mungkin kita lagi capek, tapi ya ada atau mungkin ada aku yang menyemangati ya gitu kan, jadi kita bisa lebih dekat lagi aja untuk apa ya, hatinya mungkin atau gimana aku juga nggak ngerti, tapi itu yang aku rasain. Selalu ngerasa aman juga sih, karena kan apapun dilakuin misalnya bareng-bareng. Terus kita juga kemarin kan naik gunung karena kita ngerasa filosofi yang kita tangkap dari naik gunung itu, kita kan nanti akan nikmatin pas di puncaknya nanti, dimana kita juga kayak berusaha untuk naik walaupun kondisi fisiknya kadang capek atau apa, cuman ya udah anggap aja itu bagian dari perjalanan rumah tangga kita yang mungkin kan nggak ada sama sekali ujiannya, tapi yang terpenting itu kita sama-sama proses ke atas buat sampai di puncaknya itu sama-sama happy. Jadi sampai puncak ya? Sampai. Gimana kita bawa Sampai istri puncak. sampai puncak ya, apalagi harus tanggung jawab ya. Iya. Itu komennya jadi saya betul semua. Wah, happy banget loh. Dan orang dia sebelum turun nih, dia langsung ngajakin yang turunnya TikTok yuk, TikTok Sundoro. Wah, enggak sih guys. tapi kita memilih Fuji dulu yang pertama baru Sinding ya. Indonesia di luar dulu baru Indonesianya nih. Karena yang pertama kita berdua sama-sama suka Jepang. Kedua itu kan apa ya, udah lebih kata dia tuh gunungnya tuh pasti ada pinggirannya, kayak Lebih safety lah. bisa juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya agak-agak ini agak-agak kuno ya, kayaknya lebih mudah uji deh, lebih mudah deh. Tapi selain itu juga karena emang kita suka sama Jepang aja. Sama sakralnya sih. Jadi orang kan kalau misalnya ke Fuji, katanya kalau bisa ngeliat puncaknya yang ada salju itu kan berarti lagi beruntung kan. Kita kayak kita lampauin keberuntungan itu kita di atas puncak gitu. Next kemana lagi? Udah ada plan apa lagi? Sini Indonesia. Dia pengen ke Shokuro kan. Cuma Shokuro itu kan butuh waktu 5-6 hari ya. Lari kadang. Jadi siapkan fisik dulu, karena katanya di sana masih banyak satwa-satwa liar, masih ketemu macan harimau gitu ya. Ready dulu. Jadi kayaknya kadang nggak sih Kak, kalau kalian lagi hiking bareng gitu, pasti kalau dan justru malah kita pengen ngecek pada kita yang kalau ya pendek-pendek dulu, misalkan general, Gayaan. itu misalkan ojek, dan karena pengen kenalin anak-anak itu ke alam. Makanya kemarin sempat camping kecil-kecilan. Karena emang soalnya kan gue suka alam kan, jadi ngerasanya ya anak-anak kayaknya harus dikenalin.
Tapi anak-anak sempet nanya nggak, ini mau papa pada kemana ya? Lama banget tuh Bu gunung, ninggalin anak-anak tuh gitu. Sebenarnya kayaknya mereka nggak juga ya, karena ketika kita berangkat itu pasti ditinggalin sama nenek kakeknya. Jadi mereka tuh entahlah punya kesenangan sendiri kalau lagi sama oma opanya, mama papanya tuh jadi kayak apa ya, kayak mereka lupa sama kita gitu. Tapi kita juga ngerasa posisi aman sih, kita ngerasa aman aja anak-anak gitu. Kita yang kangen, mereka mah mungkin nggak inget kayak. Berarti naik ini gunung, apalagi diving udah ya, kemarin diving udah. Aku kemarin sempat pengen tebing yang gimana tuh? Wah, panjat tebing. Kita Ada tebing gue seru banget itu penginapan. Tapi ya, Belum, sama memang kita pengen ngelakuin itu. Apalagi yang seru ya? Saya tebing kemarin sempat. itu udah pengen banget. Dan coba lagi yang lebih tinggi kali ya. ternyata jiwanya adventure banget ya. Nah dia sih yang kagetnya, dia yang ternyata cepet banget. Imbangin aja. Tapi karena kemarin beberapa kan ya, kebetulan kawin anak-anak berapa, jadi ini kan kita lagi spending sama anak-anak dulu terus, karena mungkin kita nggak tahu kan bisa jadi ya bulan depan apa tahun bisa lagi yang berangkat syuting lain. Ya kita pasti manage waktu bareng sama anak-anak dulu, baru kita gitu bareng anak-anak lagi. Masalah di situ gue nggak 3 menit aja menarik banget soal mesin pendeteksi hantu gitu. Itu Lagi mbak. Tolong ya, jangan sampai dia beli loh. karena mungkin nggak banyak orang yang ada loh barang kayak gitu, terus itu ngobrol, ada komunitasnya tuh seperti apa gitu masalahnya. Jadi seperti yang saya ketahui, yang saya udah cari-cari tahu, memang itu tuh udah di luar negeri banyak banget. Cuman memang di Indonesia tuh udah ada tapi mungkin belum yang boom banget karena yang nggak tahu ya, mungkin suatu saat akan habis. Jadi itu lebih ke alat deteksi gelombang-gelombang yang memang akan terekam suaranya di situ. Makanya sih sebenarnya pengen banyak ngomong, cuma harus ada dulu nih barangnya nih. Kenapa? Nggak ada barangnya kan bisa ngomong banyak. Itu mahal nggak sih harga barangnya itu sendiri maksudnya? Sebenarnya akan 6 juta. Dan Tapi memang dia ada banyak turunannya, jadi mulai dari yang hantunya, prediksi suhunya gitu-gitu, terus ada yang gitu lah. kan di Indonesia juga ada yang pakai tuh ya. Ada. Terus suka nonton ada namanya Ghost Ranger. Suka banget. Itu akhirnya cara mungkin ngerayu Kak Dinda biar beli mungkin kado ulang tahun tuh gimana? Nah, saya nggak mau beliin sebenarnya. Nggak usah ya. Tapi saya nggak percaya sih, saya ini baik banget soalnya. Ini tiba-tiba ada gitu. Enggak sih Kak, soalnya masih punya anak-anak Kak. Tiba-tiba ketempelan, saya nggak mau. Tapi kan dia ngomong penakut nggak sih? Kalau secara waktu enggak ya. Tapi kalau nonton justru takut. Saya nonton film horor mungkin karena ada suaranya gitu. Lumayan takut. Tapi kalau nonton podcast aku biasa aja. Cuma dia tipe yang spontan gitu, kalau ngelihat atau apa gitu langsung dihubungi tempat kadang. Ternyata pas aku ingat-ingat tadi pas aku di situ malah aku yang kena sampai minta. Aku bisa ngeliat itu. Dia bisa ngeliat, jadi dia tuh ngeliat ada tangan katanya. Mungkin aku juga karena aku jarang banget ngeliat hal-hal kayak gitu, jadi aku ngerasa kayak masa sih. Tapi memang pada saat itu tuh aku muntah-muntah pas lagi syuting film ini. Memang tipe yang sensitif atau kayak gimana sih Kak Dinda dengan hal-hal kayak gitu? Gak terlalu sensitif sih Kak. Aku pernah lihat cuma sekali sama itu aku lagi hamil. Sensitif hatinya kan. Satu hati perempuan kan soalnya. Tapi tidak akan mengizinkan Mas Ray untuk beli si Ghost enggak ya? Karena kalau dibayar KRW ya ini. tidak tahu kalau anak-anak nanti udah pada besar ya, kalau anak-anak udah pada besar terus ternyata satu hobi dengan bapaknya, ya udahlah terserah. Tapi kalau sekarang kan cuma aku sama dia dan anak-anak masih pada kecil, jadi terasa kayak nanti dulu deh. Makanya caranya jangan minta dibeliin, ngajak dia ke dunia itu sampai dia tertarik, baru dia yang kayak gitu. Ini lagi ngebujukin dia ketawa. Tapi berarti kamu sistemnya mendingan minta izin daripada kita maaf ya. Kebetulan kalau orang kan minta maaf aja gitu, harus minta izin gitu. Oh iya, tapi kalau dia jarang banget beli dua. Hal apapun itu biasanya dia minta izin sama aku. Menurut ya. Bahaya karena untuk menjaga rumah tangga ya, buat nggak berantem berarti ya. Sebenarnya lebih ke ini aja sih, lebih ke ini udah
terbiasa kali ya. Terus kan maksudnya Soalnya rekeningnya aku yang pegang. Oh gitu. terus kan kalau misalnya mau beli barang kan juga misalnya kalau kita timbang-timbang nih ya, barangnya bikin bahagia sesaat banget nih, ternyata dia nggak suka gitu, akhirnya jadi panjang, ya udahlah kayak gitu. Cuman sebenarnya sejauh ini nggak jarang banget ngelarang-larang sih, cuman karena udah jadi biasa gitu. Cuma itu doang kayak aku larang kak. Yang lain sama dia mau beli ular, tuh aku nggak mau. Kenapa tuh? Apa Ada lagi ya? Iya, soalnya kan anak-anak masih pada kecil, jadi nggak usah beli yang aneh-aneh dulu gitu loh kak. Tunggu perkembangan anak-anak pada besar. Kalau nggak, ya kita nggak tahu virus atau apa. Ya. Jadi kalian kenapa lagi suka aneh-aneh? Mungkin unik nih. Karena disukai kamu kayak emang dari dulu ya. Dari dulu sebelum nikah juga pelihara sih, cuman pas nikah udah pelan-pelan di ini. Paling yang ada sekarang cuma burung sama ikan itu doang dulu. Ikan lele. Ya. Kenapa timbul keinginan sekarang lagi mau piara ular? Hobi tuh emang seneng aja sih, seneng sama binatang-binatang, seneng banget. Soalnya dari dari kecil sama papa tuh hidupnya di hutan gitu, di laut, jadi udah terbiasa main-main kayak gitu. Jadi mau ngandalin anak ya ke hal kayak gitu. Harusnya sih iya. Biar ngaplok nih. Enggak gini, anak-anak tuh kalau kenal sama hewan itu kan ciptaan Allah juga ya. Dia tuh biasanya tuh hatinya tuh lebih lembut. Karena tanpa hewan itu ngomong kan dia kan pasti tahu ini hewannya ada jam makan, kayak gitu-gitu loh. Iya. Tapi sisi positifnya. Tapi kan lembut bisa miara kucing ya, bukan ular ya. Mungkin ada spesifik nggak sih masa yang mau miara ular jenis apa gitu? Sebenarnya ularnya tuh nggak ribet mbak, coba cari ball python yang lucu gitu loh. Cuman pasti di ACC kok nanti tapi sekarang. Terus nego ya. Termasuk bos detektor tadi ya, Sun kali ya. Kalau Kak Dina ada yang aneh-aneh nggak kalian mintanya? Dinda tuh nggak aneh-aneh, cuman dia kalau minta tuh mendadak gitu. Enggak, dia lebih ke jalan-jalan sih pengennya. Misalnya kayak mendadak tiba-tiba iya Padel terus. iya itu bisa yang kalau dari jam 5 sampai jam 12 malam, 5 sore sampai jam 12 malam. Terus kalau misalnya tiba-tiba kita pengen liburan atau apa gitu, dia tipe yang mendadak banget. 3 hari sebelum berangkat tuh dia baru bilang, 1 minggu sebelum berangkat gitu. Impulsif ya perempuan ya. masih positif. Iya ya, agak-agak ya mbak. Terima kasih banyak waktunya. Sehat-sehat.